hati yang baru dan roh yang baru, Allah akan membuat kita menjadi orang yang taat pada firman, taat pada perintah Tuhan, taat pada kebenaran, taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Dan Ulangan 28 ayat 1-12 menjamin waktu saudara dan saya taat, maka kita akan menerima banyak berkat. Diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah adonanmu, diberkatilah kandunganmu, kambing dombamu, diberkatilah masuk keluarmu, dan seterusnya. Tapi kalau kita taat, tapi ketika orang-orang yang masih hidup dalam ketidaktaatan, memilih tidak taat, dia menolak roh yang baru dan hati yang baru. Bangsa Israel itu disampaikan firman ini melalui Nabi Hezkel. Itu ketika mereka sedang mengalami hal-hal yang sulit. Artinya Allah juga bilang buat saudara dan saya, terkadang di dalam masa-masa yang sulit Allah mau memberikan kita hati yang baru, supaya kita menjadi orang yang tidak bersungut-sungut, tapi orang yang taat, bersyukur, yang mau melihat segala sesuatu itu baik datang dari Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita akan menerima berkat yang Allah janjikan di dalam Ulangan 28. Ingat, ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada pada saudara dan saya. Dan hari ini dia bilang, dia mau memberikan roh yang baru dan hati yang baru bagi kita. Mungkin kita kecewa terhadap pemimpin perusahaan yang kita sedang ada dan bekerja, karena gaji kita dipotong. Mungkin kita kecewa dengan banyak hal yang membuat kita tidak menikmati hasil yang sepenuhnya. Mungkin kita kecewa ketika ada di anggota keluarga kita yang di PHK dan pendapatan keluarga kita berkurang. Mungkin juga kita kecewa karena banyak pelayanan yang Tuhan percayakan tidak bisa berjalan. Tapi ada berita baik hari ini buat saudara dan saya. Allah sanggup membuat mujizat bagi saudara dan saya, untuk kita mengalami mujizat di tengah-tengah masa yang sulit, untuk kita terus mengalami keajaiban Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau pindah pada poin yang berikut. Sama seperti tadi saya bilang, bangsa Israel, mereka diberikan roh yang baru dan hati yang baru untuk taat, supaya mereka diberkati. Tuhan juga mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat, memiliki roh yang taat, supaya kita diberkati. Kita pindah pada poin yang berikut, yaitu Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 24. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 24. Ini firman yang Allah berikan, ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi Tuhan juga mau memberikan kepada saudara dan saya rahmat-Nya yang baru. Rahmat itu bicara tentang kebaikan Allah. Rahmat itu bicara tentang pertolongan dan belas kasihan Allah yang selalu baru tiap pagi, terus menerus. Tahukah saudara, ketika Yeremia menulis surat ini, ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Yeremia menjerit menangis melihat umat Tuhan ada di dalam kekeringan, kekurangan. Dan Yeremia terus melihat pada masalah umat sampai dia menangis, sehingga kitab ini ditulis kitab Ratapan. Tapi waktu saudara perhatikan di Ratapan 3 ayat yang ke-20 bagian akhir, Yeremia merubah fokusnya.
Dia mau melihat kepada Allah, bahwa Allah itu selalu baik, bahwa rahmat-Nya baru tiap pagi. Fokus Yeremia kini tidak lagi melihat pada persoalan bangsa Israel dan pribadi dia yang miris melihat umat Tuhan yang hidup di dalam masalah yang tak kunjung selesai. Tapi dia kemudian beralih fokus dan melihat kepada kebaikan Allah, kepada rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Percaya atau tidak, ketika saudara dan saya ada di dalam masa-masa sulit yang dialami oleh bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa yang lain pula. Kurang lebih 6 bulan, kalau Indonesia sekitar Maret sampai Agustus ini, kita melihat makin banyak terjadi penyebaran COVID-19 di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Tapi saudara harus tahu, sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun kebaikan Allah sudah mengalir lebih dahulu buat saudara dan saya. Bahkan sejak saudara dan saya lahir, kebaikan Allah itu selalu baru tiap pagi untuk kita. Apakah semua krisis yang terjadi dapat melampaui kebaikan Allah yang bertahun-tahun sudah mengalir di dalam hidup saudara dan saya? Saya katakan no. Tidak akan pernah bisa. Pandemi ini tidak akan bisa mengejar kebaikan Allah yang terus mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Karena dia katakan dalam firman-Nya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Pagi demi pagi, pagi ke pagi, rahmat-Nya, kebaikannya, pertolongannya, belas kasihannya tetap mengalir buat saudara dan saya. Artinya, situasi boleh sukar, masalah boleh belum selesai, pandemi ini boleh merajalela, tapi kebaikan Allah tidak berubah, tetap mengalir terus-menerus bagi saudara dan saya. Dan dia jamin, selama kita berfokus kepada dia, kita akan bisa melihat dan mengalami kebaikan-Nya, rahmat-Nya, pertolongannya, bahkan berkat-Nya yang baru tiap pagi untuk kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Peratapan ini menunjukkan bahwa umat Tuhan sebenarnya mereka puluhan tahun mengalami masa-masa kekeringan. Itu orang-orang Yahudi, mereka mengalami masa kelaparan. Tapi Allah datang melalui Yeremia, melalui surat ini, Ratapan, dia bilang bahwa ada kebaikan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah yang terus-menerus mengalir bagi umat-Nya, selalu baru tiap pagi. Artinya selama masih ada pagi datang, selama itu kebaikan Allah akan tersedia buat saudara dan saya. Persoalannya, banyak orang terlalu fokus pada COVID-19. Dan dia tidak lagi melihat bahwa kebaikan Allah terlalu banyak yang sudah dia alami. Hari ini Tuhan mau bilang buat saudara, lihat kebaikan Allah. Lihat kebaikan Allah bertahun-tahun dan terus menerus, hari demi hari, pagi demi hari, pagi demi pagi. Itu terus mengalir buat saudara, ya, tidak pernah berhenti. Tidak peduli COVID itu masih terjadi. Tapi kebaikan Allah akan terus datang pada pribadimu. Kebaikan Allah akan datang pada kesehatanmu. Kebaikan Allah akan datang pada pekerjaanmu. Kebaikan Allah akan datang pada pelayananmu. Kebaikan Allah akan datang pada keluargamu. Kebaikan Allah akan datang pada keuanganmu. Dan juga pada kesehatanmu. Karena itu, berfokuslah kepada Allah. Dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Yeremia dalam ratapannya itu dia berdoa loh saudara. Artinya sekalipun dia meratap, dia tidak pernah memiliki hubungan yang putus dalam doa dengan Allah. Hubungan yang tersambung, koneksi yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau menyadarkan saudara dan saya di poin ini bahwa situasi boleh sulit,
Krisis boleh terjadi, tapi kita tidak boleh mengalami krisis hubungan dengan Allah. Karena selama krisis hubungan dengan Allah tidak terjadi, saudara dan saya pasti akan mengalami kebaikan Allah. Ingat, saya ulangi apa yang Tuhan mau saya tekankan buat saudara. Semua krisis boleh terjadi, tapi krisis hubungan dengan Allah tidak boleh terjadi. Ingat, krisis hubungan dengan Allah dapat terjadi ada dua hal. Allah yang membuatnya atau kita yang membuatnya. Masa sih Bu? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terputus hubungan Allah dengan Adam dan Hawa, manusia. Krisis hubungan. Manusia keluar dari Taman Eden, keluar dari kelimpahan. Tapi waktu Yesus datang, krisis itu dipulihkan. Dan sampai hari ini ada Roh Kudus dalam saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa mengalami krisis hubungan kecuali kita mau hidup dalam dosa atau kita memilih untuk tidak berhubungan dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin ini mau mengajarkan saudara dan saya bahwa ada rahmat-Nya, ada kebaikan-Nya yang baru tiap pagi untuk kita. Kita pindah pada poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah Allah membuat sesuatu yang baru, yaitu Dia mau memberikan kekuatan yang baru buat saudara dan saya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sana menegaskan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan seperti apa? Ya seperti Raja Wali. Raja Wali ngapain? Yang dapat terbang di tengah badai. Yang dapat berlari tapi tidak lesu. Yang dapat berjalan tapi tidak lelah. Ada power bank yang Allah hubungkan bagi saudara dan saya. Ada tenaga khusus yang dimasukkan dalam hidup saudara dan saya ketika kita menanti-nantikan Dia. Konotasi menanti-nantikan Dia tuh tunggu Allah membangun hubungan dengan kita. Kembali kepada membangun hubungan pribadi. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dia bisa bertahan di dalam hadirat Allah dengan hubungannya dengan Allah. Adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan kekuatan Allah. Dan jika dia kuat, masalah apapun yang terjadi dia akan tetap bisa naik dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara bisa lihat di tengah krisis ini, hanya orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, dia tidak akan mengalami krisis ekonomi. Dia tidak akan mengalami segala macam krisis. Karena dia dibuat Allah kuat seperti Raja Wali. Bahkan banyak orang yang memiliki keintiman dengan Allah, dia lebih diberkati di masa krisis. Dia lebih masuk pada level yang lebih tinggi di masa krisis. Karena hubungan dengan Allah memberikan dampak berkat yang luar biasa baginya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak saudara mau menantikan Tuhan? Sebanyak itu saudara juga akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan untuk bisa bertahan di tengah kesukaran. Kekuatan untuk bisa melewati persoalan. Dan kekuatan itu bisa naik melewati persoalan dan masalah hidup. Saya mau tutup khotbah ini. Tuhan juga berpesan buat saudara, Gembala Sidang dan Jemaat GSJA Agape Jogja. Teruslah membangun keintiman dengan Allah. Karena dalam keintiman dengan Allah, Allah memberikan kekuatan yang baru untuk bertahan sampai gereja saudara mendapatkan apa yang Allah tetapkan. Ingat, Allah membuat sesuatu yang baru. Allah sedang membuat sesuatu yang baru di era new normal ini. Yang baru itu tadi apa yang kita bahas? Dia memberikan mujizat yang baru. Dia memberikan pewahyuan yang baru.
Dia memberikan jalan yang baru. Dia memberikan kekuatan yang baru. Dan dia mau, bahkan dia memberikan rahmat, pertolongan atau berkat yang baru buat saudara dan saya. Dan dia mau saudara ambil semua poin ini. Hiduplah, bahkan hati dan roh yang baru. Hiduplah menjadi orang-orang yang menerima hal yang baru. Dan biarkan yang baru yang Allah berikan bagi saudara itu masuk di dalam hidup saudara. Sehingga saudara dibaharui dengan semua pembaruan yang Allah berikan. Supaya melalui saudara ada banyak orang diberkati bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan Allah yang memampukan kami untuk mendengarkan firman Allah. Bahkan memampukan hamba untuk menyampaikan yang Tuhan mau. Dan hamba sudah selesai menyampaikan buat firman ini merema di dalam mereka. Buat mereka menjadi berkat setelah mereka menangkap firman ini. Dan buat firman ini mencipta mujizat bagi mereka. Berkati semua yang sudah mendengarkannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.